Jokowi itu kan orang yang muncul bagaikan hero, kita bilang. Betul. Jadi idola masyarakat. Ya. Jadi alternatif dari jenuhnya masyarakat Betul. melihat tokoh-tokoh politik kala itu. Tapi sekarang betapa banyak masyarakat kecewa. Kenapa sebegitu bisa berubah 180 derajat pandangan masyarakat? Ya karena masyarakat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak beres itu dilihat masyarakat secara kasat mata haus kekuasaan itu. Ketika haus terhadap kekuasaan, maka masyarakat menjadi, loh kok tidak seperti dulu ya. Dulu kak dia orangnya humble, sederhana. Dia mengatakan kekuasaan untuk melayani rakyat, bukan untuk menciptakan politik dinasti. Tidak membuat keistimewaan keluarganya. Bahkan dulu dia mengatakan bahwa anak-anaknya tidak berminat di politik. Kok sekarang berbeda? Itu yang membuat masyarakat sakit gitu loh. Sehingga masyarakat mengingatkan, sayanglah Pak, tinggal hanya beberapa bulan. Bapak kalau bisa menahan nafsu berkuasa, maka Bapak itu akan tetap menjadi role model. Bapak itu akan dikenang dalam sejarah pemimpin yang sukses. Pemimpin yang membawa perubahan. Pemimpin dijadikan role model dan contoh kepada presiden setelah itu. Itu yang tidak mau masyarakat mengalami kekecewaan. Pak Beni, ketika seseorang, taruhlah, sudah terlalu dianggap cawe-cawe, bagaimana kemudian dalam sisa waktu pemerintahan yang ada mengembalikan kecintaan masyarakat secara utuh seperti awal ketika beliau muncul? Ya sebenarnya sederhana aja. Pak Jokowi menunjukkan dan Gibran juga menyadari bahwa belum saatnya lah saya muncul. Dan ada waktunya. Kalau saya bisa menahan nafsu saya berkuasa, saya akan mendapatkan kesuksesan yang lebih besar. Maka kesetiaan terhadap perkara yang lebih kecil, maka akan ada diberi perkara-perkara yang lebih besar. Dan itulah nanti akan mengantar dia sebagai pemimpin yang besar. Tetapi kalau dia tetap memaksakan itu, kalau toh dia jadi, dia hanya menjadi pemimpin yang kerdil. Sehingga apa? Kekecewaan masyarakat semakin kuat. Dan itu akhirnya yang terkena dampaknya adalah Pak Jokowi. Sehingga kita tidak mau Pak Jokowi terkena dampaknya. Maka teman-teman yang menyintai Pak Jokowi itu membuat suara keprihatinan. Sebagai bentuk rasa cinta, rasa sayang masyarakat terhadap Pak Jokowi. Justru ini bukan bentuk kebencian? Tidak. Karena mereka itu dengan tulus yang selama ini membantu Pak Jokowi. Tidak mendapat motif, tidak mendapat jabatan, tidak mendapat apa-apa. Dan mereka yang telah berjuang dengan totalitas, bahkan mengorbankan segalanya demi Indonesia masa depan. Indonesia yang diharapkan itu mampu menghantar Indonesia pada perubahan. Tiba-tiba hanya persoalan nafsu berkuasa itu semua menjadi sirna. Itu yang tidak mau masyarakat. Maka sebenarnya ini sebagai bentuk cinta. Dan saya rasa Pak Jokowi bisa membaca tanda-tanda zaman ini. Dan Pak Jokowi akhirnya mampu mengendalikan nafsu berkuasa itu. Dengan mengatakan urusan domestik harus dikalahkan dengan urusan. Oke guys ya, menarik apa yang disampaikan oleh Romo Beni ini ya. Bahwa rasa akan haus kekuasaan inilah yang menyebabkan Pak Jokowi ya agak berkurang simpatinya dari yang sebelumnya ya. Kalau seandainya nafsu kekuasaan ini tidak beliau lakukan ya, atau tidak dipertontonkan dengan apa yang kita saksikan selama ini ya, mungkin Pak Jokowi akan selesai dengan meninggalkan legasi yang luar biasa ya. Pak Jokowi akan dianggap atau dipandang sebagai pemimpin yang besar ya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Namun karena ambisi atau haus kekuasaan inilah yang tidak bisa dibendung atau tidak bisa untuk ditahan ya. Makanya menimbulkan berbagai kontroversial di tengah-tengah masyarakat kita ya. Bukan berarti melarang Pak Jokowi untuk jangan memperbolehkan anak-anaknya untuk berkuasa. Boleh saja ya. Tetapi ya, apa salahnya ketika beliau selesai menjabat ya, ketika beliau selesai atau menanggalkan jabatannya sebagai seorang presiden hebat, Presiden Republik Indonesia, barulah mungkin setelah itu di periode-periode berikut ya, anak-anaknya ataupun keluarganya bisa
berlomba atau berkompetisi untuk mengambil alih kekuasaan. Saya itu terus terang khawatir, sangat khawatir bahwa Jokowi ini setengah hati mendukung Prabowo. Kenapa? Kan ada anaknya di situ. Masa mau setengah hati? Kenapa setengah hati? Kalau betul-betul dia dukung, dia bilang ucapan saya yang dulu mendukung Ganjar Pranowo hapus. Okay. Yang saya bilang tidak benar. Anak saya yang 2 juga tidak. Itu dia baru penuh. Kasihan Prabowo gitu loh. Kalau setengah hati. Kita udah pernah korban Ganjar setengah hati dibikinnya. Oke. Gitu loh. Jadi maka itu kita harapkan dengan acara ini jangan diulangi lagi lah. Jangan diulangi Jokowi lagi. Kalau betul-betul dia dukung Prabowo betul-betul penuh hati. Dengan penuh etika. Dengan ngomong penuh langsung aja. Jadi jangan nasibnya seperti Ganjar. Rambut putih, pemimpin yang diharapkan tegas dan itu Ganjar. Macam-macam puja-puji dia. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gitu loh. Apa yang terjadi? Gitu loh. Kemudian lagi itu yang saya katakan dalam hal ini, saya dulu pernah dekat dengan Jokowi. Saya nggak tahu siapa lagi yang sekarang dekat dengan dia. Menasehati, mengingatkan dia, nggak usah dia banyak bicara lagi. Oke. Nggak jauh usah bicara. Misalnya contoh, dia kritik yang debat itu. Padahal 2019 dia ngomong Prabowo punya tanah sekian, kemudian masa lalu HAM dan segala macam semua. Itu sangat pribadi. Oke. Dia lakukan itu gitu loh. Maka itu supaya lebih arif dan bijak, sebaiknya dia tidak banyak ngomong, tidak banyak cawe-cawe campur lagi gitu loh. Saya itulah kembali lagi survei-survei tadi bisa melonjak kena bisa badai kalau kemudian rakyat sadar, oh rupanya setengah hati dia mendukung Prabowo. Oke. Saya ke Jawa Tengah. Setengah hati kok bisa setengah hati mendukung Pak Prabowo? Kan di situ ada anaknya, nggak mungkin presiden menjerumuskan anaknya. Bukan setengah hati lah. Hapus dong dukungan dia kepada Ganjar. Oke, kan Pak Jokowi orang Solo, orang Jawa, nggak mungkin bicara terbuka. Sama dengan sekarang, dia sebagai presiden, gambar dia satu-satunya hanya ada partai tertentu, yang kebetulan ketua umumnya anaknya. Mana ada yang lain berani bikin gambar dia? Nggak ada. Di seluruh republik ini nggak ada. Ya. Kalau dia betul-betul tidak hapus itu semua. Jangan pakai kagak. Jadi hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi udah selesai lah ya? Bukan dia yang menyelesaikan sendiri. Oke, kalau PDI Perjuangannya masih berharap nggak Pak Jokowi kembali? Masih banyak. Kan tadi setengah hati katanya dukung Pak Prabowo. Siapa tahu bisa kembali lagi ke rumahnya dukung Mas Ganjar? Masih berharap nggak? Nggak begitu penting lagi gitu loh. Oke, jadi buat Opung, buat PDI Perjuangan Pak Jokowi udah nggak penting lagi. Penting lagi, dia mau ke kita, dia sendiri yang mengeluarkan dirinya dari PDI Perjuangan. Tapi approval ratingnya Pak Jokowi tinggi loh. Caranya dia mengeluarkan dirinya. Dia ngomong nggak ke Mega mau ngajukan Gibran. Dia ngomong nggak ke PDI mau ngapakan ini. Dengan sikap dia itu, dia sudah menjauhkan dirinya. Gitu loh. Jadi jangan terbalik-balik gitu loh. Jangan terbalik-balik. Tapi approval ratingnya Pak Jokowi tinggi. Oh iya. Kepuasan terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Nggak khawatir tergerus di suara Ganjar dan PDI Saya cerita Perjuangan. pengalaman di Jawa Tengah. Pak, kita 2 kali disuruh mengalahkan Prabowo, memenangkan Jokowi. Sudah. Sekarang kok dari desa, kepala desa kok minta kami sekarang menangkan Prabowo. Bagaimana itu? Akhirnya dia sendiri punya, karena anaknya. Gitu loh. Itulah tingkat kesadarannya. Ya. Karena anaknya di situ, maka disuruh menangkan. Ya kan begitu. Nah itu juga yang kualami di Sumatera Utara. Saya ke sana, Pak, gimana nih Pak? Kita disuruh sekarang menangkan. Jadi langkah-langkah menuju satu putaran. Kita 2 kali disuruh mengalahkan. Gitu loh. Oke. Nah dalam hal ini saya pikir ini suara yang langsung dari akar rumput. Apa yang terjadi gitu loh. Oke. Bagaimanakah elektabilitas para capres saat ini setelah debat yang ketiga di bulan Januari 2024? Saya menonton dengan seksama debat yang lebih dari 2 jam antara Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk tema-tema mengenai politik luar negeri, pertahanan keamanan, dan geopolitik. Sebelum menjawab ini, kita lihat dulu bagaimanakah
posisi elektabilitas mereka sebelum debat capres yang ketiga dari dua lembaga di ujung bulan Desember. Saya kutip hasilnya pertama dari LSI DNJA. Sebelum debat capres yang ketiga, dukungan kepada Prabowo sebesar 43,3%. Nomor 2 Anies Baswedan dengan Muhaimin di angka 25,3% dan Ganjar Pranowo di angka 22,9%. Kita lihat di sini Prabowo Gibran unggul telak sekali, jaraknya lebih dari 17% dibandingkan dua kompetitornya. Dan ini lembaga CSIS juga mengeluarkan di saat yang sama dengan angka yang mirip-mirip sekali juga di akhir Desember. Dalam survei CSIS di sini Prabowo Gibran 43,7%, Anies Muhaimin 26,1% dan Ganjar Mahfud 19,4%. Baik LSI dan JA ataupun CSIS sama situasinya. Prabowo unggul telak di angka 43% lebih dan jaraknya kepada kompetitornya di atas 17%. Mengapa antara LSI, DNJA dan CSIS hasilnya mirip? Dua lembaga ini sama sekali tak ada komunikasi mengenai ini. Hasilnya mirip karena mereka melakukan survei di momen yang sama dan juga dengan metodologi yang sah, yang sama. Itulah sains. Jika sama metodologinya dan sama juga momennya, maka hasilnya pun akan mirip-mirip. Tapi di LSI-DJA kita juga mempunyai data lain yang juga penting. Di samping tingkat elektabilitas pasangan, kita juga menyoroti kategori elektabilitas individual. Nah, ini datanya bahwa Prabowo sudah dikenal lebih dari 95% populasi. Tinggi sekali ini. Sementara Anies dan Ganjar dikenalnya masih di bawah 95%. Tingkat pengenalan Prabowo sudah sangat premium kelasnya dan juga di sini tingkat kesukaan atas Prabowo juga di atas 80%. Ini juga akan sangat tinggi sekali. Sementara Anies dan Ganjar yang suka padanya di bawah bahkan 75%. Selama saya melakukan survei sejak Pilpres tahun 2004, sejak Pilpres yang pertama yang langsung, yang pernah masuk dalam kategori premium ini, dikenal di atas 55%, disukai di atas 80%, ini baru bisa dicapai oleh SBY di tahun 2009 ketika ia menang satu putaran saja, dan dicapai oleh Jokowi tahun 2019 ketika ia menang untuk kedua kalinya. Lalu bagaimana dengan pengaruh debat? Seberapa besar debat itu berpengaruh? LSI DNJA melakukan survei di bulan Desember, di akhir Desember, yang juga merekam perdebatan capres sebelumnya. Ini mengulangi data 5 tahun yang lalu, ternyata memang yang menonton debat itu memang cukup banyak, 47,5%, tapi tak semuanya menonton penuh. Ada yang menonton 1 menit saja, 5 menit saja, di bawah 10 menit saja. Yang menonton penuh dari semua yang menonton hanya 31%. Jika di total, yang menonton debat capres secara penuh hanya 14-15% saja dari populasi. Lalu dari yang menonton penuh itu, seberapa jauh setelah nonton debat mempengaruhi pilihan mereka dan mengubah pilihan mereka. Nah, ini datanya bahwa ternyata 22,2% saja yang mengubah pilihannya dari yang menonton. Karena yang menonton penuh itu hanya 15%, maka yang mengubah pilihannya setelah menonton debat hanya 2,3% saja, 2-3% saja. Sehingga setelah debat ini pun tak banyak berubah elektabilitasnya. Kita bisa katakan ini situasi per hari ini di awal Januari bahwa
Prabowo di angka 43% lebih dan ia hanya butuhkan 7% saja untuk menang satu putaran. Katakanlah jika Prabowo gagal menang satu putaran, maka yang muncul di putaran kedua akan direbut oleh Anies atau Ganjar, salah satu dari mereka. Tapi baik Anies ataupun Ganjar, mereka membutuhkan dukungan tambahan 8-10% lagi. Ini situasinya kita lihat, bagi Prabowo untuk menang satu putaran saja hanya butuh 7%, tapi untuk Anies atau Ganjar untuk mereka masuk putaran kedua, mereka butuh persentase yang lebih besar lagi, 8% hingga 10%. Demikianlah situasi mutakhir dari situasi Pilpres, elektabilitas setelah debat Capres yang ketiga. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A. Ya, kalau surveinya benar seperti ini, murni seperti ini, ya nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau survei seperti ini, ya, dengan survei-survei yang lain, jika itu merupakan titipan, jika itu merupakan pesanan, ya, jika itu merupakan settingan, ya, maka hasil yang paling pasti, hasil yang sangat menentukan adalah nanti di tanggal mainnya, ya. Seandainya terjadi Pilpres 2 putaran, sekarang menarik nih, ya, ada isu untuk menduetkan Pak Ganjar bersama dengan Pak Anies untuk bisa mengalahkan Pak Prabowo, ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman di sini, ya? Apakah teman-teman di sini setuju jika toh pada endingnya, ya, untuk maju di Pilpres 2 putaran Pak Anies bersama dengan Pak Ganjar, ya, mereka harus bersatu demi mengalahkan Prabowo Subianto. Ya, mudah-mudahan saja yang melaju ke Pilpres putaran kedua adalah Pak Ganjar Pranowo, ya. Tetapi kalau Pak Anies bagaimana? Apakah teman-teman di sini sepakat? Ya, dengan hasil survei yang ada, ya, jangan terpengaruh atau jangan pesimis atau jangan mudah percaya begitu saja secara mentah-mentah atau secara bulat-bulat. Tetapi kita harus tetap bangun rasa optimis dan percaya diri, ya, bahwa masyarakat Indonesia sudah pintar dan cerdas, ya. Masyarakat Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden yang benar-benar berkualitas. Ya. Kalau untuk Pak Jokowi, ya, seperti yang Romo Beni tadi sampaikan, ya, sangat disayangkan sekali, ya, bahwa di akhir masa jabatan beliau harus terjadi seperti ini. Jadi kesannya kepada Pak Jokowi itu haus akan kekuasaan. Seandainya, ya, Pak Jokowi dapat menahan dan lebih bersabar serta mengontrol nafsu politik dari anak-anaknya juga, ya, mungkin, ya, kehormatan, kewibawaan, ya, dari seorang Jokowi ini, ya, itu akan dihargai sepanjang waktu, guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.